Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Gokil! Eliano Reijnders akhirnya cetak gol di Eredivisie dan siap tembus kompetisi Eropa. Pemain keturunan Indonesia ini bakal hadapi klub-klub elit benua biru. Akhirnya resmi kontrak profesional di Eredivisie. Mauro Zijlstra tinggal selangkah lagi main untuk Timnas Indonesia. Satu talenta diaspora lagi siap guncang Asia. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Mimpi Eliano Reijnders untuk mencetak gol di Eredivisie akhirnya jadi kenyataan. Dan yang lebih mengejutkan, gol itu bisa jadi tiket emas PSV Zwolle menuju turnamen Eropa. Dalam laga krusial melawan Willem II Tilburg pada Kamis dini hari, 15 Mei 2025 waktu Indonesia, gelandang berdarah Indonesia itu mencuri perhatian publik sepak bola Belanda. Bukan hanya karena torehan golnya, tapi juga karena momen tersebut datang di saat klubnya sangat membutuhkannya. Bermain di pekan ke-33 Eredivisie, laga tersebut bukan hanya soal 3 poin, tetapi soal harapan. PSV Zwolle tengah berjuang mati-matian untuk bisa finish di zona playoff Eropa. Dan Eliano Reijnders muncul sebagai penyelamat. Di menit ke-79, saat pertandingan masih imbang, ia bergerak menusuk ke kotak penalti dengan tajam, menerima bola pantul dari luar kotak, lalu melepaskan tembakan keras ke sudut gawang. Bola meluncur deras dan tak terbendung kiper Willem II. Gol itu menjadi penentu kemenangan PSV Zwolle 2-1. Gol ini menjadi sangat berarti. Bukan hanya karena itu gol perdana Reijnders di musim ini, tetapi juga karena memberikan harapan nyata bagi PSV Zwolle yang kini mulai menatap peluang ke kancah Eropa. Saat ini, mereka duduk di peringkat ke-13 dengan 38 poin. Tapi menariknya, jarak ke posisi ke-9 yang jadi batas akhir zona playoff hanya 2 angka saja. Dengan satu laga tersisa, segalanya masih mungkin. Tak butuh hitung-hitungan rumit. Jika PSV Zwolle bisa menang di laga terakhir dan beberapa tim di atas mereka terpleset, maka Reijnders dan kolega bisa mencuri tempat di posisi 9 besar. Dan itulah pintu menuju babak playoff untuk lolos ke UEFA Conference League musim depan. Turnamen yang kini makin bergengsi, karena mempertemukan tim-tim papan tengah dari liga-liga besar Eropa, dengan level persaingan yang ketat dan sorotan global yang besar. Formatnya pun menantang. 4 tim akan berduel, peringkat ke-5 lawan peringkat ke-9, dan peringkat ke-6 bertemu peringkat ke-8. Pemenangnya akan saling berhadapan di final playoff yang dijadwalkan pada 25 Mei 2025. Hanya satu pemenang yang bisa melangkah ke Eropa, dan bagi PSV Zwolle, yang pada awal musim hanya menargetkan bertahan di Eredivisie, ini adalah kejutan yang luar biasa. Bagi Eliano Reijnders, turnamen itu bukan hanya soal klub. Ini adalah pembuktian pribadi. Selama ini, ia terus menjadi sosok yang konsisten di lini tengah, tetapi belum mendapatkan sorotan besar seperti pemain-pemain keturunan Indonesia lainnya. Kini, dengan gol penentu di laga krusial, ia mulai membuktikan bahwa dirinya layak diperhitungkan. Gol itu bukan hanya hasil kerja keras, tapi juga buah dari determinasi, visi bermain, dan rasa lapar untuk berkembang. Dalam wawancara usai laga, Eliano tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Ia menyebut bahwa mencetak gol di Eredivisie adalah salah satu momen terbaik dalam hidupnya. Ia juga menekankan bahwa ambisinya bukan berhenti sampai di sini. Target utamanya adalah membawa PSV Zwolle menembus Eropa, dan dari sana, membangun karir yang lebih besar. Satu hal yang menarik adalah bagaimana peran Reijnders berkembang sepanjang musim. Ia bukan sekadar gelandang biasa yang bertugas mengalirkan bola. Di laga melawan Willem II, ia bermain box-to-box, membantu pertahanan, mendistribusikan bola, hingga mencetak gol. Ini menunjukkan kematangannya sebagai pemain. Dan bila ia terus tampil seperti ini, bukan mustahil klub-klub besar Eropa mulai melirik. Bagi publik Indonesia, ini jelas jadi berita menggembirakan. Dengan status keturunan Indonesia yang dimiliki Eliano, performa apiknya menambah daftar talenta diaspora yang bersinar di Eropa. Eliano bisa jadi salah satu opsi berharga untuk memperkuat timnas Garuda. Ia punya pengalaman, usia yang masih produktif, dan kini telah mencatatkan gol di Liga Top Eropa. Tentu saja, semua harapan itu masih butuh konsistensi. Tapi jelas, langkah Eliano Reijnders menuju panggung Eropa sudah di depan mata.
Tinggal bagaimana ia dan PSC Zwolle bisa menjaga performa di laga terakhir Eredivisie dan memanfaatkan peluang di babak playoff. Jika semua berjalan sesuai harapan, maka musim depan Raiders akan berdiri sejajar dengan pemain-pemain klub top Eropa, mewakili PSC Zwolle di ajang internasional. Dan yang paling membanggakan, ia melangkah ke sana dengan membawa nama Indonesia dalam darahnya. Sebuah prestasi yang patut diapresiasi dan dijadikan inspirasi. Eliano Raiders tidak hanya mencetak gol, ia mencetak sejarah bagi dirinya sendiri dan membuka harapan baru bagi sepak bola Indonesia di level tertinggi. Akhirnya resmi kontrak profesional di Eredivisie, Mauro Zijlstra tinggal selangkah lagi main untuk timnas Indonesia. Satu talenta diaspora lagi siap guncang Asia. Setelah lama hanya menjadi buah bibir dan bahan spekulasi di kalangan pecinta sepak bola Indonesia, akhirnya kabar menggembirakan datang dari Belanda. Mauro Zijlstra, penyerang muda berdarah Indonesia, resmi menandatangani kontrak profesional bersama klub FC Volendam. Kini, tinggal selangkah lagi bagi publik tanah air untuk menyaksikannya berseragam merah putih, membela timnas Indonesia di level internasional. Tepat pada 8 Mei, Mauro menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun bersama FC Volendam, klub yang baru saja memastikan tiket promosi ke Eredivisie musim depan. Dengan kontrak yang mengikat hingga tahun 2027 itu, Mauro bukan lagi sekadar pemain pelapis atau penghangat bangku cadangan. Ia resmi menjadi bagian dari tim utama klub yang akan tampil di kasta tertinggi Liga Belanda. Ini bukan pencapaian biasa, terutama bagi pemain muda yang baru memasuki usia 20 tahun. Perjalanan Mauro menuju titik ini tidaklah mudah. Ia harus melewati banyak fase dalam skuad muda FC Volendam, membuktikan diri di setiap kesempatan yang diberikan. Musim ini, ia tampil dalam 6 pertandingan untuk tim utama, 5 diantaranya di kompetisi Liga. Walau belum mencetak gol, performanya cukup solid hingga akhirnya mendapat kepercayaan penuh dari pelatih. Salah satu momen terbaiknya datang saat dipercaya sebagai starter dalam laga penting melawan Roda JC. Di pertandingan itu, Mauro tampil sebagai striker utama dan bermain selama hampir 70 menit. FC Volendam menang dengan skor 3-2, dan Mauro turut memberi kontribusi penting dalam strategi serangan tim. Yang membuat kisah Mauro Zijlstra makin menarik bagi publik Indonesia adalah darah keturunan yang mengalir dalam dirinya. Ya, ia memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bandung. Fakta ini membuatnya sempat masuk radar PSSI, yang saat ini memang gencar memburu pemain diaspora untuk memperkuat timnas Indonesia di berbagai level. Mauro pun dikabarkan sudah dihubungi dan menyatakan minat untuk membela skuad Garuda. Namun, seperti biasa, prosesnya tidak semulus harapan. PSSI sempat mengonfirmasi bahwa terdapat kendala administrasi yang membuat proses naturalisasi Mauro harus ditunda. Meski belum diungkapkan secara detail, proses verifikasi dokumen dan legalitas kewarganegaraan kerap memakan waktu lama, terlebih jika dokumen keturunan tidak lengkap atau sulit ditelusuri. Tetapi satu hal yang jelas, Mauro Zijlstra tidak menutup pintu. Ia masih terbuka untuk panggilan dari Indonesia dan tampaknya hanya menunggu waktu yang tepat untuk bergabung. Yang lebih menggembirakan, Volendam bukanlah klub sembarangan. Musim ini, mereka tampil gemilang di Eerste Divisie dan sukses menyabet gelar juara dengan mengumpulkan 82 poin. Posisi mereka di puncak klasemen tak terbantahkan, mengungguli tim-tim tangguh seperti Excelsior dan Willem II. Dengan promosi ini, Mauro akan mendapat kesempatan emas untuk unjuk gigi di Eredivisie musim depan, liga yang jadi tempat berkembangnya banyak bintang Eropa. Jika dia mampu tampil konsisten, bukan mustahil namanya akan masuk radar klub-klub papan atas Belanda bahkan Eropa. Bagi Indonesia, ini tentu kabar besar. Pemain muda dengan pengalaman bermain di liga sekelas Eredivisie adalah aset luar biasa. Dengan umur yang masih sangat muda dan posisi sebagai striker, Mauro bisa menjadi jawaban atas kebutuhan timnas akan penyerang yang tajam dan modern. Apalagi, dengan filosofi bermain cepat dan menyerang yang mulai dibentuk Patrick Kluivert di skuad Garuda, Mauro bisa menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang Indonesia menuju Piala Dunia 2026 dan seterusnya. Kini, yang tersisa hanyalah menanti dua hal: performa Mauro di Eredivisie dan langkah serius dari PSSI untuk menyelesaikan proses naturalisasinya. Jika dua komponen ini berhasil berjalan beriringan, maka Indonesia akan segera memiliki tambahan amunisi yang sangat menjanjikan di lini depan. Di tengah persaingan sepak bola Asia yang semakin ketat, kehadiran Mauro bisa jadi pembeda. Jadi, bagi para pecinta sepak bola Indonesia, inilah saatnya untuk mulai mengingat nama Mauro Zijlstra. Ia bukan sekadar pemain diaspora biasa.
Ia adalah simbol dari harapan baru. Dan jika semuanya berjalan lancar, tak lama lagi kita akan melihatnya berdiri tegak, menyanyikan Indonesia Raya dengan penuh bangga di tengah lapangan hijau. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.